Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya dari PT Sarana Multigria Financial, Ibu Primasari Setianingrum, atau yang biasa dipanggil dengan Bu Tian. Selamat sore Bu Tian. Selamat sore Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak. Ya Bu Tian, kita mau ngobrol-ngobrol tentang PT SMF nih, atau Sarana Multigria Financial. Ini kan disebutkan sebagai Special Mission Vehicles atau kendaraan khusus lah bagi Kementerian Keuangan. Itu seperti apa sih Pak, PT SMF ini? Ya, jadi SMF Pak, itu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Disebutnya itu Special Mission Vehicle, karena kita itu membawa visi misi khusus dari pemerintah. Nah, karena namanya Sarana Multigria nih Pak, jadi memang khusus berhubungan sama perumahan. Nah, dalam hal perumahan ini, visi misi kami tentunya adalah meningkatkan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pertanyaannya gini nih Pak, saya ini masyarakat Indonesia, kok saya nggak tahu SMF itu apa gitu ya Pak ya? Katanya buat rumah yang layak dan terjangkau gitu. Nah, hal ini karena SMF itu adanya di belakang layar Pak, di belakangnya bank, di belakangnya bank Pak. Jadi di dalam pasar KPR itu ada yang disebut pasar primer dengan pasar sekunder. Kalau saya mau beli KPR, mau beli rumah gitu ya, ngambil KPR, itu kan saya datangnya ke bank. Itu disebut pasar primer. Langsung. Nah, kalau bank butuh dana nih Pak, buat membiayai KPR-nya. Nah, itu dia bisa menghubungi SMF, lembaga yang disediakan oleh pemerintah, SMF ini. Itu dia kenapa disebutnya pasar sekunder, gitu Pak. Dia jadi membiayai bank supaya tidak terjadi mismatch ya. Betul, jadi dananya cukup. Betul. Kalau saya nih Pak ngambil hutang ke bank, ngambil KPR, artinya saya misalnya ngambil utang ke bank A gitu Pak, senilai 100 juta. KPR itu jangka waktunya selalu jangka panjang. Gitu. 10 tahun, 15 tahun gitu ya Pak ya. Karena bank butuh dana. Betul. Artinya dia itu baru mendapatkan pengembalian dari Sitian nih Pak. Itu 10 tahun kemudian di Sitian nyicil sejuta sebulan gitu ya. Nah, supaya bank nggak harus nunggu 10 tahun kemudian buat dapat pengembalian dari saya, adalah lembaga SMF ini. Jadi KPR-nya ini dijaminin ke SMF supaya bank itu bisa mendapatkan fresh fund lagi. Langsung dari SMF. Dari SMF, sehingga dia bisa nyalurin lagi Pak KPR-nya, terutama buat masyarakat menengah ke bawah. Itu yang disebut sekuritisasi bukan? Apa beda lagi? Beda lagi Pak, beda sedikit. Jadi kalau sekuritisasi itu dari SMF, udah dikasih ke SMF, itu dibentuk jadi surat berharga yang dijual di pasar modal. Kalau udah jadi surat berharga nih Pak, dia udah marketable. Jadi yang tadinya ini dia nggak marketable, yang jangka tenornya panjang 10 tahun, sekarang kalau udah jadi efek, jadi panjang tenornya. Jadi bisa langsung diperjualbelikan kapan saja, seperti layaknya efek-efek lainnya. Jaminannya SMF ya? Betul. Nah, kalau dengar kata secondary mortgage, itu kan kayak kita asosiasinya langsung kemana-mana ya Pak ya? Resesi waktu 2008 ya Pak ya? Itu perbedaannya dengan yang SMF lakukan dengan yang di Amerika, kejadian di Amerika seperti apa? Iya, jadi sekuritisasi itu memang produknya itu EBA Pak. EBA itu AKA adalah Mortgage Backed Securities, yang memang menjadi salah satu penyebab katanya subprime mortgage yang ada di Amerika 2008. Tapi perlu dipahami bahwa pada tahun 2008 itu Amerika tuh mengalami very low interest rate Pak, below 1% waktu itu. Jadi investor tuh seeking for a big yield gitu ya. Gimana caranya sih supaya saya dapat lebih besar pengembaliannya? Akhirnya mortgage backed securities yang harusnya aman ini dibuatlah turunan-turunannya. Orang-orang yang seharusnya nggak mampu, nggak layak buat beli rumah ini dikasih kredit dengan bunga yang lebih tinggi karena dia nggak layak. Maka dikasih bunga kreditnya lebih tinggi gitu. Nah, dengan demikian investor juga dapat bunga lebih tinggi. Nah, tapi udah bubble. Akhirnya ketika kejadian semuanya udah pada punya rumah karena semua dikasih aja KPR-nya. Akhirnya harga rumah turun. Di Indonesia yang pertama yang kita lakukan itu bukan subprime mortgage Pak. Jadi semuanya harus prime mortgage. Nggak boleh tuh orang-orang yang nggak mampu itu dibiayai. Gitu. Jadi memang sesuai dengan kemampuan dari debiturnya.
gitu. Kemudian yang kedua, dari kondisinya Indonesia masih jauh dari bubble gitu. Jadi yang diambil sama PT SMF itu yang memang secara rutin mereka sudah melakukan pembayaran. Atau dengan kata lain NPL-nya rendah lah ya? Iya Pak, jadi kami tuh melakukan, awalnya ada historicalnya gitu ya Pak. Kita buat secara statistik, kita lihat nih di suatu bank beberapa tahun ke belakang, apa sih yang paling sering membuat NPL? Kita ambil sebaliknya. Kita jadiin itu menjadi kriteria seleksi. Nah, kriteria seleksi ini misalnya, dia harus sudah berjalan 18 bulan. Selama 18 bulan ini menunjukkan hasil pembayaran yang bagus gitu. Dan ketika ada kriteria seleksi ini, yang milih juga bukan banknya atau SMF, tapi yang milih itu harus lembaga independen. Jadi bukan kita nih Pak yang milih. Pihak ketiga ya? Ada pihak ketiga yang memang dinilai lebih independen. Dalam hal ini adalah KAP dan notaris. Berarti lumayan terjamin lah ya dari sisi finansial. Nah, sekarang kembali lagi ke sekuritisasi ini, apa hubungannya nih supaya kaum milenial katanya bisa jadi juragan properti nih melalui PT SMF? Seperti apa nih ceritanya dari awal? Benar. Jadi, tahun 2018 nih Pak, sekuritisasi ini yang tadi saya ceritain, mortgage backed securities ini, itu ada loh di Indonesia. Tapi orang-orang masih belum kenal Pak. Mungkin orang-orang udah tahu nih semua tentang instrumen-instrumen investasi gitu. Tapi belum banyak yang tahu. Karena saat ini penerbitnya baru satu, SMF saja gitu. Nah, sekuritisasi ini, KPR tadi tuh yang udah dipilih dan dicek sama pihak ketiga ini, dijadiin satu Pak, dipooling, kemudian dijual ke investor. Dijadiin efek, dijual ke investor. Nah, hasil pembayarannya ini itu akan diberikan kepada investor. Jadi kalau isinya ada banyak KPR gitu ya, KPR-nya saya, KPR Pak Frans gitu ya, yang dipilih. Nah itu nanti akan dijadikan sumber pembayaran untuk investor. Jadi investor itu seolah-olah membiayai banyak rumah-rumah ini nih Pak. Jadi juragan properti ini nih Pak. Padahal kan kalau zaman dulu ya Pak ya, kalau zaman orang tua saya kan biasanya cita-cita ketika pensiunnya mau jadi juragan properti. Nah itu Pak, punya kos-kosan gitu. Padahal lagi pandemi gini susah kayaknya ya Pak ya, dengan returnnya pun pasti tergerus karena semua orang udah WFH nih, udah nggak ada lagi nih yang... Tapi ini mirip-mirip jadi kayak orang bayar uang kos juga sebenarnya kalau iya, cara benar, Pak. Bahkan kita dapat untung ya. Kita dapat untung dan untungnya certain. Jadi nggak usah pusing-pusing tuh, apalagi buat yang udah tua atau yang teman-teman masih muda, nggak usah pusing-pusing kalau punya kosan mikirin listrik, AC-nya rusak, nyari tukang gitu ya Pak ya, ngurus-ngurusin properti itu kan susah bayar ya. Pegawai juga bayar pegawai juga gitu. Nah, kalau yang ini sekarang udah enak, semuanya udah tetap returnnya gitu. Disebutnya apa tuh namanya barang itu? Disebutnya adalah EBA retail. Jadi efek beragun aset retail. EBA itu efek beragun aset, yang retailnya ya. Jadi secara harafiah sebenarnya gampang sih Pak. Jadi efek itu kan surat berharga gitu ya, beragun aset. Jadi ini adalah surat berharga yang memiliki agunan. Kalau teman-teman biasa beli saham, obligasi gitu kan ya, ini sama aja kayak gitu, surat berharga, tapi lebih aman karena ada agunan gitu. Ya, kalau misalnya dibandingkan dengan investasi yang lain, berapa tuh kuponnya atau bunganya? Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak biasanya ya, Pak. Kuponnya menarik Pak. Jadi kalau teman-teman sekarang nih di masa sekarang lagi cari-cari kalau deposito kan sekarang sekitar 2% Pak, 2,5% Pak ya. Sampai 3 lah ya. Nah ini 8,75. Wow, jadi hampir 4 kali lipat ya? 4 kali lipat Pak. 8,75. Pertanyaannya kan kok tinggi sih? Jangan-jangan investasi bodong gitu ya Pak? Suka ada pertanyaan gitu ya. Sebenarnya ini itu adalah EBA yang kita terbitkan pada tahun 2016. Pak. Nah, pada waktu 2016 itu memang BI rate tuh 7%, Pak. Jadi 8,75 tuh ya memang saat itu normal. Gitu. Jadi yang dijual saat itu adalah barang yang dijual saat ini nih Pak, yang dijual ke publik saat ini itu adalah barang stoknya SMF. Iya, stoknya SMF. Kita memang pilihin yang saat ini menarik buat teman-teman, yaitu 8,75. Jadi jangan sampai dilewatkan nih, mumpung SMF nih lagi, tujuannya SMF buat ini tuh bukan buang barang Pak, karena ini returnnya gede, ngapain dikasih ke orang gitu ya Pak ya.
tapi lebih ke arah sosialisasi. Ya. Terus dari itu 8,75 kita boleh beli minimal berapa? Cuman 100.000 aja Pak. 100.000 udah boleh beli? Udah boleh beli. Oke. Nah kalau bicara investasi kan pasti ada risiko juga dong. Nah kalau ini ada risikonya nggak? Misalnya nggak kebayar atau seperti apa? Nah, karena ini sumber pembayarannya itu dari nasabah KPR, tentu saja resiko utamanya muncul kalau KPR-nya ini gagal bayar, Pak. Tapi kami itu kan lembaga tadi SMV itu Pak, Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi kami pun nggak berani ngeluarin jenis investasi yang beresiko tinggi. Nah, kami sudah memitigasi hal tersebut. Itu adalah dengan cara, gampangnya aja nih Pak, gampangnya adalah over collateral. Jadi dari misalnya kita terbitkan 1 triliun, gitu 1 triliun, itu yang kita jual ke publik hanya 900 miliar. Jadi ada bantalan 10% nih Pak, kalau misalnya dia gagal bayar KPR-nya. Seperti kita ketahui kalau di perbankan itu NPL maksimal tuh udah 5% tuh udah parah gitu ya Pak. Iya, makanya kita kasih bantalan 10% gitu. Untuk semacam jaminan lah ya, in case terjadi apa-apa ya. Wah, berarti terjamin. Ya Pak, jadi so far kita nerbitin dari 2009 itu udah 17,2 triliun Pak. Semuanya ratingnya AAA, sampai dengan masa pandemi ini alhamdulillah tidak ada yang terjadi gagal bayar. Oh ya, AAA itu artinya adalah jadi kalau kita punya instrumen investasi kan Pak, itu di rating oleh lembaga pemeringkat gitu. Independen juga nih. Nah, rating tertinggi itu adalah AAA gitu. Dirasa paling aman bagi si rating agency ini. Tenornya bisa berapa tahun? Tenornya saat ini berkisar 1-2 tahun. 1-2 tahun. Tapi kalau tengah jalan kita mau jual bisa ya? Misalnya baru beli 3 bulan, 4 bulan dijual bisa ya? Bisa Pak. Jadi ini enaknya dari deposito gitu tuh Pak, nggak ada penalti. Nggak ada penalti Pak. Jadi kalau misalnya hari ini kita beli, terus ternyata amit-amit gitu ya Pak ya, 2 minggu lagi kita ada keperluan mendesak gitu, itu bisa dijual. Oh, even cuma 2 minggu atau sehari, 2 hari? Bisa Pak, langsung? bisa. Dan SMF bertindak jadi standby bayar. Gitu. Oh, pajaknya berapa persen? Pajaknya sama kayak obligasi Pak, 10%. Iya. Nah, kalau cara belinya nih gimana nih? Cara belinya untuk saat ini kami paling mudah itu bisa dibeli lewat BNI Sekuritas. Jadi teman-teman bisa menghubungi BNI Sekuritas, bisa book online Pak, bisa daftar online. Kemudian kalau udah dapat account-nya bisa beli lewat aplikasi BNI Sekuritas lewat Beyond gitu. Oh, langsung dari situ ya? Betul Pak. Sama kayak kalau kita mau beli saham, tapi ini belinya EBA. Retail. Okay. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari keterangan, lebih lengkap lagi, ada nggak website-nya kah? Oh iya benar Pak. Medsosnya? Iya Pak. Nah, teman-teman kita tuh punya media sosial Pak, Instagram namanya @investseries gitu, Nanti baca di sini ya. Iya, Investseries. Nah itu bisa di follow, dan kita tuh sering banget ngadain promo Pak Frans. Jadi kalau misalnya kayak menjelang tanggal-tanggal gajian 25 sampai tanggal 3 itu kita ada payday promo, teman-teman bisa ikutin dan bisa follow di Investseries itu. Nah, terus kalau misalnya kayak Sun atau SBR dan lain-lain itu kan bisa ada deadline-nya tuh, ada batas waktunya. Ini ada batas waktunya nggak? Enggak Pak, ini bisa dibeli kapan sampai saja. Kapan Ya, jadi memang karena sudah ada di market, jadi bisa dipertukarkan antar samanya. Tapi pasti dapat nggak? Pasti dapat Pak, kita kan stoknya banyak. Oh gitu. Oke. Ini SMF selain SMV-nya Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu masyarakat mendapatkan perumahan yang layak, ternyata juga ada instrumen investasinya ya yang bisa dimanfaatkan. Nah ini kan berarti tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat dari si pengguna KPR, tapi juga yang mau investasi, terus juga buat negara juga pasti dapat untung dong SMF. Betul Pak, jadi memang ini tujuannya nih Pak, dananya ini ngalir terus. Ya, muter Pak, jadi kalau teman-teman berinvest di EBA Retail, ini sama aja teman-teman membantu pengembangan perumahan di Indonesia. Jadi dana buat perumahan, buat MBR utamanya itu tersedia terus. MBR itu apa? Oh iya Pak, masyarakat berpenghasilan rendah Pak. Jadi orang-orang yang kurang mampu lah ya? Betul. Oh jadi memang SMF ini fokusnya memang kebanyakan untuk MBR tadi itu ya? Betul Pak, kami sebagai agen pemerintah tentunya fokusnya untuk teman-teman MBR. Oke deh, ya saya rasa cukup butiannya kayaknya udah lengkap. Ada yang mau sampaikan lagi nggak?
Cukup sih Pak, jadi kalau teman-teman nanti mau ada tambahan informasi bisa melalui Instagram Investeris. Terima kasih banyak, mungkin itu aja Pak Frans. Terima kasih, semoga bermanfaat buat yang menyaksikan, dan kalau mau investasi sekarang waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans.